Oke guys, seperti janjiku kemarin, aku akan membuat video vision board. Dan hari ini aku udah kirim filenya ke tukang print. And aku akan mengajak kalian untuk ngambil vision boardku, sekaligus nanti kita sambil bareng-bareng nempel-nempelin vision board, lalu membicarakan soal vision board juga. Jadi siapa tahu kalian juga tertarik buat vision board 2026, bisa nonton video ini sampai habis, karena aku juga bakal jelasin bagaimana cara buat vision board yang memang benar gitu loh, bukan cuman asal estetik atau asal bagus tempel, tapi benar-benar ada deep meaningnya, ada maknanya. Oke guys, jadi vision boardku tuh udah selesai dicetak dan seharusnya sekarang aku itu ngambil. Tempat print-printannya tuh tutup di jam 22, terus ini tuh udah jam 22.07. Terus di Bali tuh sekarang lagi hujan, yang hujannya tuh aku nggak tahu merata apa enggak. Di tempatku sekarang sih lagi gerimis, cuman aku nggak tahu nanti kalau aku udah jalan apakah di pertengahan tuh akan deras atau malah nggak hujan sama sekali, karena aku pun masih harus nyari kertas karton besar, karena aku tuh nggak mau langsung nempel di tembok, sama aku tuh harus nyari isolasi bolak-balik dulu. Habis itu aku bakalan stok air minum juga di kosku, karena air minum di kosku tuh udah mau habis. Jadi ya udah, kira-kira aku berangkat apa enggak ya, tapi aku kayak merasa butuh vision board itu sekarang atau aku ambil besok ya, karena aku tuh males banget kena hujan. Mana barang yang aku bawa itu agak besar guys, kertasnya tuh ukurannya A3, agak besar, dan aduh aku tuh nggak bisa bayangin kalau itu kena air. Ya ampun, aku tuh bingung banget, apa besok aja ya. Oke guys, jadi aku memutuskan untuk pergi. Aku tuh awalnya mau beli isolasi bola balik sama kertas kartonnya aja, tapi aku pikir setelah aku pakai baju ini, setelah aku pakai baju keluar, aku kayak merasa ya udahlah sekalian aja aku ambil vision boardku gitu. Terus kayaknya aku nggak akan ngambil banyak, karena sewaktu aku ngeliat nota bilku ada untuk jasa pemotongan, jadi kayaknya foto-fotonya tuh harusnya udah dipotong, dan aku harusnya nggak akan bawa kertas segede gaban itu sih harusnya loh ya, soalnya di billnya tuh ada tulisan jasa pemotongan gitu, yang dimana masnya nggak bilang aku dulu, jadinya harganya bertambah dong. Makanya aku heran banget, dari yang 30.000 jadi 46.000 tuh sisanya dari mana, ternyata tuh ada jasa pemotongannya. Jadi ya udah, aku bakal pergi cari kertas karton, cari isolasi bola balik, abis itu baru aku ambil vision board. Tapi kayaknya aku bakal tetap masanginnya besok, I don't know, karena ini tuh udah agak malam dan aku nggak mau tidur terlalu malam, jadinya kayaknya aku bakal masang besok, I don't know. Ini aku udah sampai di tempat printnya dan lagi ngambil kertasnya, dan ternyata kertasnya nggak dipotong dong. Dan aku mampir dulu makan nasi goreng untuk makan malamku hari ini sambil nonton Jadu. Oke guys, aku udah di kosku. Terus ini dia vision boardku. Tadi kan aku bilang, aku kira bakal ada pemotongan karena di billnya tuh ada tulisan pemotongan. Ternyata tuh enggak guys, ternyata tuh laminating aja. Dan untuk laminating, untuk satu kertasnya itu harganya jadi 12.000. Kalau tanpa laminating itu jadinya cuma 10.000, kalau sama laminating jadinya 12. Dan aku nggak dikasih tahu soal laminating, aku tuh cuma dikasih tahu per kertas itu harganya cuma 10.000, tapi jadinya 12. Dan aku nggak dikasih tahu. Ini aku cetak 3 ini sama ini. Lucu banget kan? Wow, so big. Lucu banget guys, lucu banget. Very happy. And then aku beli 2 botol aqua besar. Ini aku tuh biasanya itu beli le mineral galon yang kecil yang bisa diangkat itu, tapi agak sulit nemuin di sini, dan juga aku belum pernah beli galon langsung yang besar itu karena aku nggak tahu kuat apa nggak ngangkatnya, karena kosku ini di lantai 2. Tuh aku bakal lanjut vlog ini besok, karena besok aku mau beli kertas karton dulu, sama tadi tuh aku sempat nyari kertas karton di minimarket tapi sayangnya nggak ada. Terus besok juga aku mau cari isolasi bola balik. Oke guys, hari ini aku udah beli kertas Asturo, sama aku beli notes. Aku beli ini karena lucu banget guys, ini kayaknya daur ulang gitu nggak sih, terus warna kertasnya tuh lucu banget. Aku mau beli ini karena aku tuh suka banget tulis notes gitu, dan nanti kalau misalnya aku kerja, aku nggak bisa bawa bukuku yang besar, aku bakal bawa buku ini untuk catet aku tuh harus ngapain aja, apa aja yang harus aku pelajari dan lain sebagainya.
Nah habis itu aku juga udah beli isolasi bola balik. Terus ini dia vision boardku yang kemarin, yang tadi malam udah aku gunting-gunting. Ini dia kertasnya guys. Karena aku nggak mau langsung nempel di tembok, aku tuh mau ada alasnya gitu. Terus aku tuh memang cari yang warna hitam. Setelah aku tadi keliling-keliling, alhamdulillah aku mendapatkan ini guys. Wow, cantik banget warna hitamnya. Aku nggak mau beli yang lebih besar karena aku merasa foto-fotoku, gambar-gambarku juga nggak begitu banyak, jadi yang kecil aja cukup. Dan mataharinya lagi cantik banget guys. Aku tuh sebenarnya mau ke pantai, cuman masih ada hal yang harus aku lakukan, jadinya aku harus menyelesaikan itu. Aku harus buat vision board dulu, lihat. So pretty. Aku akan mulai isolasi ini dulu, baru aku tempel-tempel. Oke guys, aku udah selesai tempel-tempel isolasi dan sekarang waktunya untuk naruh-naruh di sini. Sebelum aku lepas isolasinya, aku bakal coba untuk nata-nata dulu yang cantik, baru habis itu aku tempel-tempel. Lihat vision boardku guys, udah aku tempelin. Aku tuh sebenarnya masih punya banyak kayak yang kata-kata kayak gini, cuman aku nggak mau taruh di vision boardku karena aku mau fokus ini ke aksi daripada kata-kata ini. Jadi nanti kata-kata lainnya aku bakal tempel di sisi tembok lainnya. Lihat guys, sisa-sisanya aku tempel di tembok deket pintu kosku, jadi setiap aku keluar atau aku ngapa-ngapain tuh aku bisa langsung ngeliat ini. Dan kalau itu aku taruh pas di depan kasur aku, jadinya aku langsung bisa ngeliat ke sini dan aku bisa merasakan vibes dari vision board yang udah aku tempel. Dan yang seperti aku janjikan, aku bakal kasih kalian tips gimana cara buat vision board versi aku, versi dari pengalaman aku selama ini udah sering bikin vision board. Jadi yang pertama adalah kalian coba observasi dulu apa yang ingin kalian rubah dari diri kalian, aksi kecil-kecilannya. Semisal kalian pengen body goals di 2026, jangan cuma tempelin gambar foto body goals, tapi juga kalian tempelin gambar-gambar aksi-aksi kecil supaya kalian bisa dapetin body goals itu. Jadi jangan cuma fokus ke hasil tapi juga aksinya. Kayak semisal kalian ingin terima di perusahaan apa, kira-kira kalau misalnya mau masuk perusahaan itu apa yang harus aku rubah dari diri aku, itu yang harus kalian cari gambarnya. Jangan cuma foto perusahaannya aja tapi aksi-aksi kecilnya supaya masih resonate dengan realita kalian. Aku bukannya bilang kita harus fokus ke realita dan lupain impian kita, bukan kayak gitu. Dan aku juga nggak bilang apa yang kalian impikan atau apa yang aku impikan itu mustahil, bukan begitu. Tapi pada akhirnya semua itu bergantung dengan aksi. Jadi apa yang kalian inginkan harus sama dengan aksi kalian. Kayak aku pengen quit from 9 to 5 job, aku ingin financial freedom. Kira-kira aksi apa yang harus aku lakuin supaya aku bisa seperti ini. Seperti yang kalian lihat di vision boardku tuh ada skill komunikasi, ada content creator, ada ini, ada itu. Itu adalah salah satu skill yang bisa aku pelajari dan yang aku rasa bisa memecahkan masalahku, yaitu ingin quit from 9 to 5 job. Aku harus punya skill. Aku harus punya skill yang bisa buat aku financial freedom. Step by step, aksi-aksinya. Jangan cuman financial freedom terus foto, traveling ke sini, traveling ke sana tanpa tahu aksinya mau ngapain. Karena dari pengalamanku selama ini juga, selama aku buat vision board dan hal-hal yang sudah terkabulkan itu masih masuk akal dengan apa yang aku lakukan setiap hari. Jadi mungkin kalau misalnya tahun-tahun kemarin aku buat vision board itu aku fokus ke aksi, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi sayangnya aku tuh cuman nempelin apa yang aku inginkan tanpa aku memikirkan aksi, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa dapetin itu. Jadi itu cara dari aku. Kalau kalian mau manifest sesuatu, membuat vision board, fokus ke aksi, fokus ke ide. Jangan cuma fokus ke hasil, karena kalian bisa dapat mental block juga. Kayak kalian lihat realita kalian saat ini, mungkin kalian saat ini lagi kerjaan kalian tuh pekerjaan biasa, tapi kalian punya impian mau masuk ke circle orang-orang kaya, circle old money gitu kan, pasti akan ada mental block, akan ada kayak pikiran, tapi realitaku kayak gini, gimana aku bisa masuk ke circle orang-orang elit itu. Jadi kalian harus mikir juga, kalian observasi juga, kira-kira side job apa yang akan mendekatkan aku dengan hal ini, ilmu apa yang akan mendekatkan aku dengan ini.
misal bahasa Inggris, kalian pilih gambar orang lagi belajar bahasa Inggris atau gambar-gambar motivasi supaya kalian semangat untuk belajar bahasa Inggris. Jadi aksi yang mendekatkan kalian dengan impian kalian, jangan cuma impian kalian aja. Itu vision board versi aku. Jadi begitulah untuk vision board di tahun 2026 ini. Thank you guys for watching, semoga video ini bisa membantu, and see you guys in my next video. Bye bye.